wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjusa Fitri dari kelas Manajemen 19A NPM 19411047. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Risiko operasional dapat bersumber dari sumber daya manusia, proses internal, sistem, dan infrastruktur, serta kejadian eksternal. Tujuan utama manajemen risiko operasional. Tujuan utama manajemen risiko operasional di kedepannya adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau kejadian-kejadian eksternal. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko operasional perusahaan perlu menetapkan, yang pertama, strategi manajemen risiko. Strategi manajemen risiko operasional harus sesuai dengan strategi bisnis secara keseluruhan dan disusun dengan pertimbangan faktor perkembangan ekonomi dan industri organisasi bank. Yang kedua, tingkat risiko yang akan diambil dan ditoleransi risiko. Tingkat risiko yang diambil merupakan tingkat dari jenis risiko yang bersedia diambil perusahaan dalam rangka mencapai sasaran kooperasi. Yang ketiga, kebijakan dan prosedur. Perusahaan harus menetapkan kebijakan manajemen risiko operasional yang harus diinternalisasikan ke dalam proses bisnis lini, bisnis dan aktivitas pendukung. Yang keempat, limit. Perusahaan harus menetapkan limit risiko operasional sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil, toleransi risiko, dan strategi korporasi keseluruhan serta memperhatikan kemampuan modal perusahaan. Selanjutnya, pengukuran risiko operasional. Risiko operasional diukur berdasarkan dua faktor. Yang pertama, risiko suatu aktivitas atau risiko inherent, yaitu seperti pengamatan frekuensi dengan dampak. Terdapat 4 jenis utama kejadian, yaitu low frequency atau low impact, low frequency atau high impact, high frequency atau high impact, high frequency dan high impact. Yang B, kerugian yang diperkirakan dengan kerugian yang tidak diperkirakan. Metode yang akan digunakan antara lain risk control, manajemen risiko operasional untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional yang bersifat kualitatif dan produktif. Yang kedua, Key Risk Indicator. Key Risk Indicator atau KRI. KRI digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko sejak dini atau naik turunnya indikator tingkat risiko dalam rangka pengendalian risiko operasional pada setiap aktivitas bisnis. Selanjutnya, Loss Event Database atau LED. LED adalah alat manajemen operasional yang digunakan untuk mencatat data kejadian yang telah terjadi dalam operasional perusahaan. Khusus untuk industri keuangan di Indonesia, OJK menerapkan 3 model yang dapat digunakan dalam menghitung kewajiban penyediaan modal minimum, yaitu yang pertama, pendekatan indikator dasar, yang kedua, pendekatan terstandarisasi, yang ketiga, pendekatan pengukuran lanjut. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada tutur kata yang salah dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.